Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk KM, saya persilakan untuk Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ibu absen dulu ya. Andara, Anita Aziza, Ayumu Rahmatul Fajri, Deimel, Dinda Mutiara, Fahri Tardiansyah, Fahminul Hafid, Sri Ani, Hafifah, Husni Musyaroh, Ihsan Adiguna, Imam Fakiyuddin, Zildan Zailani, Kirani, Krisna, Mila Naila Zahra, Muhammad Yafi, Hadir. Muhammad Wildan, Hadir. Naswa Amelia, Neng Sabila, Neti Melinda, Rahma Aulia, Ririn Diani, Risa Karisma, Rima Permana, Silly, Syaira, Syafika, Syifa, Fedi, Wildan, Yuribjen, Maulana Malik, Muhammad Faiz, Sabila Rusdi. Oke, kali ini teman-teman ini Ibu akan membahas tentang awal kedatangan Jepang. Nah, sebelum itu Ibu mau nanya dulu nih. Apa yang kalian pertama kali pikirkan pada saat Ibu bilang kedatangan Jepang? Jajahan. Terus, Romban saya. Bom. jadi sekarang kita akan membahas tentang awalnya kedatangan Jepang. Adapun tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini, yang pertama, siswa mengetahui awal kedatangan Jepang di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat memahami alasan Jepang diterima di Indonesia. Yang ketiga, siswa mengetahui dampak dari kedudukan Jepang di Indonesia. Awal kedatangan Jepang di Indonesia. Awal kedatangan Jepang di Indonesia terjadi pada tahun 1942. Saat
saat itu sedang terjadinya apa? Mereka menyerah dan menduduki wilayah yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Jadi dulu Indonesia belum bernama Indonesia ya, masih bernama Hindia Belanda. Nah, kedatangan mereka diawali dengan serangan di Tarakan atau Kalimantan Utara. Lalu setelah serangan itu mereka merambat penyerangannya ke Balikpapan, Palembang, dan Jawa. Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan secara resmi menduduki Indonesia ketika Belanda menyerang tanpa syarat di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Pada awalnya, kedatangan Jepang ini disambut baik oleh sebagian masyarakat Indonesia. Karena apa? Ada yang tahu? Nah, karena Indonesia ini, masyarakat Indonesia menganggap bahwa Jepang sebagai saudara tua kita. Kalian bayangin aja kayak gini ya. Yang namanya saudara, kita anggap Jepang ini sebagai kakak kita. Maka, ketika kita menganggap dia sebagai saudara, kita tidak akan berpikiran buruk tentang Jepang. Jadinya, kalau sampai Indonesia yang menyambut baik. Tapi, boro-boro Jepang ini membantu dari penjajahan Belanda, malah Jepang ini memberikan penindasan yang lebih keras, memeras sumber daya, juga memaksa masyarakat Indonesia untuk bekerja keras atau Nah, setelah itu ada pembentukan pemerintahan militer. Setelah Jepang resmi menduduki Indonesia, Jepang ini gak leha-leha nih di sini, karena mereka punya tujuan. Jepang membentuk pemerintahan militer untuk mengontrol wilayah jajahan. Nah, kebetulan Jepang ini membentuk 3 wilayah administrasi di Indonesia. Yang pertama, nah 3 wilayah administrasi ini yang pertama ada tentara ke-16 Angkatan Darat, di mana tentara ini di bawah kekuasaan Bung Saikan untuk wilayah Jawa dan Madura dengan pusat pemerintahan di Jakarta. Yang kedua ada tentara ke-25 Angkatan Darat untuk wilayah Sumatera dan dengan pusat pemerintahan di Bukit Tinggi. Yang ketiga ada Armada Selatan kedua Angkatan Laut untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan pusat di Makassar. Nah, anak-anak, setiap wilayah ini dipimpin oleh pejabat militer Jepang, di mana beliau ini mempunyai wewenang penuh atas administrasi dan kebijakan. Jepang pada saat itu membubarkan semua lembaga yang dibuat oleh Belanda dan menggantinya dengan struktur baru yang dimana struktur baru itu mendukung kepentingan Jepang. Jepang juga pada saat itu mendirikan organisasi seperti Putera untuk mendapatkan simpati masyarakat Indonesia. Nah, meskipun organisasi itu tujuan utamanya untuk kepentingan mereka sendiri. Untuk selanjutnya ada dampak dari pendudukan Jepang. Yang namanya pendudukan dan itu sekitar lama ya, sekitar 3 tahun, pasti memberikan dampak kepada Indonesia. Mau itu dampak positif ataupun negatif. Nah, ada pun beberapa dampak dari pendudukan Jepang. Yang pertama di dampak di bidang sosial. Nah, di bidang sosial ini ada kerja paksa. Masyarakat pada saat itu dipaksa untuk bekerja tanpa bayaran atau tanpa buruh. Untuk apa? Untuk membangun infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, dan jembatan. Pada saat itu kondisinya banyak masyarakat Indonesia yang meninggal dunia karena kondisi fisik masyarakat Indonesia pada saat itu kurang baik, juga kekurangannya bahan makanan. Terus yang kedua ada kelaparan dan krisis pangan. Nah, Jepang pada saat itu mengambil alih hasil pertanian masyarakat Indonesia. Untuk apa? Untuk kepentingan perang mereka. Nah, sehingga masyarakat Indonesia banyak yang kelaparan. Yang ketiga ada kekerasan dan penindasan. Pada saat itu kekerasan fisik dan mental terjadi di mana-mana. Termasuk para perempuan pada saat itu dipaksa untuk menjadi wanita penghibur untuk tentara Jepang. Untuk selanjutnya ada dampak di bidang ekonomi. Nah, yang pertama kalau dampak di bidang ekonomi ada eksploitasi sumber daya. Jepang mengeksploitasi
mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia untuk kepentingan mereka, sehingga ekonomi Indonesia memburuk. Yang kedua ada inflasi. Jepang juga pada saat itu memberhentikan mata uang Belanda dan digantikannya dengan mata uang Jepang. Yang tentunya mata uang Jepang tidak memiliki jaminan emas, sehingga Indonesia terjadi inflasi. Terus yang ketiga ada rusaknya infrastruktur. Banyak sekali infrastruktur yang dibangun atas hanya keperluan militer dan tidak berkelanjutan. Sedangkan aset-aset ekonomi yang dari Belanda ini disita. Yang selanjutnya ada di dampak di bidang politik. Nah, di bidang politik ini yang pertama ada munculnya tokoh nasionalis. Jepang memanfaatkan tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno dan Hatta untuk memobilisasi masyarakat. Yang justru kalau pemanfaatan ini memperkuat gerakan kemerdekaan. Terus yang ketiga ada pendidikan politik dan militer. Jepang pada saat itu membentuk organisasi seperti PETA dan Seirendan untuk memberikan latihan militer kepada para pemuda Indonesia. Supaya apa? Supaya para pemuda Indonesia siap untuk menghadapi penjajahan. Yang ketiga ada janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Apa alasan Jepang memberikan janji kemerdekaan? Supaya Jepang ini mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia. Yang justru hal ini mempercepat proses proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang terakhir ada dampak di bidang budaya dan pendidikan. Nah, di bidang ini dampaknya yang pertama dari pelajaran bahasa Jepang pada saat itu wajib digunakan di sekolah dan digunakan dalam administrasi untuk menggantikan bahasa Belanda. Yang ketiga ada pengawasan ketat. Nah, semua bentuk media sosial terus pendidikan diawasi ketat oleh Jepang. Dan kita masyarakat Indonesia hanya bisa mempromosikan propaganda Jepang saja. Yang ketiga ada hilangnya akses pendidikan. Nah, pada saat itu banyak sekali sekolah-sekolah yang ditutup dan dialihfungsikan sehingga masyarakat Indonesia kesulitan dalam belajar. Seperti itu. Paham sampai sini? Nah, untuk selanjutnya karena pematerian Ibu sudah selesai, Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok belajar. Tugasnya adalah kalian menulis apa yang kalian dengar tadi, ya. Kelompoknya akan Ibu sebutkan. Kelompok 1, Andara Putri, terus The Email, Fahmi Nur Hafid, Husni Musyarok, Zildan Zailani, Mila Naila Zahra, Neswa Amelia, Rahma Aulia, Ripa Permana, Syafika Sahib Nabila, terus Wildan Rahmawan, terus Muhammad Faiz. Itu kelompok. Kelompok 2,
Saya apa? Salah saya apa?
kamu kesama.
Ada alasan ya.
tahun-tahun mah masih dingin. Selanjutnya kalian dikeluarkan untuk mengisi LKPK. Bentar ya, jangan dulu dibuka. Belum jelaskan cara mengisi LKPK. Kalian kerjakan kertas ini secara berkelompok. Nanti setiap kelompok aku kasih ini. Ini itu isinya kertas, ya, bukan uang. Kertas. Nah, di sini ada huruf. Setiap jawaban kalian susun di depan, ya, susun di meja depan di sini. Berarti kalau ini di sini ya, yang ini kelompok ini di sini, kelompok itu di situ ya. Nah, kelompok ini di meja itu. Jadi kalian, nah dari satu kelompok ini dibagi menjadi 2 tim. Satu tim mencari jawaban, satu tim menyusun jawaban. Ya. Oke. Nah, siapa yang paling cepat dan paling tepat dan paling benar, nanti dia yang menang. Oke? Pengisian LKPD bisa dimulai dari sekarang. Nasabias Bapak betul. Kalau jawabannya tidak ada, berarti bukan itu jawabannya ya. Kalau nggak ada huruf, kalau ada huruf yang bukan, berarti bukan itu jawabannya. Kalau ada huruf yang nggak ada, tambah 1 berarti 1.
Berarti ada yang salah. Berarti ada jawaban yang salah. Yang
Ibu boleh pinjam soal katanya. Oke, jawab bareng-bareng ya. Tanggal berapa Jepang secara resmi menduduki Indonesia? Indonesia dibagi menjadi berapa wilayah Indonesia? Apa aja? Kesimpulan dari kelompok 1 tentang awal datangnya Jepang ke Indonesia, yaitu Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942 saat terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, pada awalnya nama Indonesia adalah Hindia Belanda. Mereka menyerang diawali dari Tarakan, Kalimantan Utara, lalu merambat ke Balikpapan, Palembang, dan Jawa. Jepang dengan cepat mengalahkan Belanda yang ada di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942. Jepang membentuk pemerintahan militer untuk mengontrol wilayah jajahannya dan membuat 3 wilayah administrasi di Belanda, yaitu yang pertama yaitu Tentara ke-16 Angkatan Darat di wilayah Madura, Jawa dengan pusatnya yaitu di Jakarta. Yang kedua yaitu Tentara ke-25 Angkatan Darat, wilayahnya Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi. Yang ketiga yaitu Armada Selatan kedua Angkatan Laut, wilayahnya di Sulawesi, Maluku, Papua. Adapun dampak positif negatif kedatangan Jepang dalam bidang sosial, contohnya kerja paksa, bidang ekonomi, contohnya inflasi, bidang budaya dan pendidikan, contohnya hilangnya akses pendidikan, dan bidang politik, contohnya kemerdekaan. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mempersatukan ke Indonesia sebagai saudara. Nah, kemudian di Indonesia, Jepang membentuk 3 wilayah administrasi militer. Yang pertama tentara ke-16 Angkatan Darat, yang kedua tentara ke-25 Angkatan Darat, dan yang ketiga Armada Selatan kedua Angkatan Laut. Kemudian ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari diamnya Jepang di Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama di bidang sosial. Yang pertama ada kerja paksa atau orang musa. Yang kedua kelaparan dan krisis pangan. Yang ketiga kekerasan dan penindasan. Kemudian di bidang ekonomi, yang pertama eksploitasi sumber daya. Yang kedua inflasi. Yang ketiga rusaknya infrastruktur. Dan yang ketiga yaitu di bidang politik. Yang pertama munculnya tokoh nasionalis seperti Soekarno dan Hatta. Yang kedua pendidikan politik dan militer. Dan yang ketiga menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kemudian adapun di bidang budaya dan pendidikan, yang pertama pembelajaran bahasa Jepang dikarenakan bahasa Belanda sudah dilarang untuk digunakan, jadi di Indonesia diwajibkan untuk belajar bahasa Jepang. Kemudian ada pengawasan ketat, dan yang ketiga hilangnya akses pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkatkan rasa nasionalisme. Ada lagi? Harus bersyukur dengan kemerdekaan Indonesia, Ya, memanfaatkannya dengan baik. manfaatkan